Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Berpendidikan. Kali ini saya akan membahas mengenai konsep geografi, prinsip geografi, dan pendekatannya. Di sini nanti saya akan membahas 10 konsep geografi, 4 prinsip geografi, dan pendekatan 3 pendekatan geografi. Oke, sekarang kita langsung ke definisinya ya. Definisi dari konsep geografi dahulu. Baik, maaf ya, tadi itu kejeda. Baik, di sini definisi konsep geografi itu kita bisa mempermudah dalam menganalisis fenomena-fenomena di permukaan bumi, baik itu fenomena fisik, alam, geosfer, dan sosial atau demografi dan politik. Baik, saya berikan 10 konsep geografi dan berserta contohnya. Baik, ini ku beri contoh tentang konsep lokasi. Jadi lokasi itu dibagi menjadi dua, lokasi absolut dan lokasi relatif. Yaitu mempermudah, fungsinya yaitu mempermudah menunjukkan suatu lokasi di permukaan bumi dan daerah sekitarnya. Saya lanjut mengenai konsep lokasi, menunjukkan suatu lokasi di permukaan bumi dan daerah sekitarnya. Contohnya lokasi negara Indonesia yang strategis dan berporos di bidang maritim atau kekayaan lautnya yang begitu melimpah. Atau bisa juga negara Indonesia itu terletak di iklim tropis dengan memiliki zona waktu 3, yaitu WIB waktu Indonesia Barat dan WIT waktu Indonesia bagian timur dan WITA waktu Indonesia bagian tengah, dan memiliki iklim tropis yaitu letak lintangnya. Dan selanjutnya yaitu jarak, dapat mengkaji atau menganalisis suatu jarak perkotaan maupun pedesaan. Di sini sudah saya berikan contohnya, yaitu jarak dari kota Jakarta dengan kota Bandung sekitar 5 jam per kilometer jika tidak terjadi kemacetan. Itu syaratnya. Jika terjadi kemacetan, maka akan memakan waktu yang cukup lama. Yang ketiga adalah konsep keterjangkauan. Di sini saya sudah berikan contoh dan definisinya. Dari keterjangkauan itu bisa kita lihat dari fenomena fisiknya, sosial yang berupa jarak, waktu, hambatan medan maupun hambatan geografis atau topografi. Contohnya, Andi menempuh perjalanan dari kota Jakarta ke kota Lampung sekitar 5 jam. Namun, pada akhirnya Andi sampai ke pelabuhan Merak untuk menyeberanginya dengan kapal laut. Dan sampai akhirnya tiba di pelabuhan Bakaheni, Bandar Lampung, dan melanjutkan perjalanannya dengan transportasi darat. Karena kita di sini bisa dilihat nih, bisa melihat, bisa kaji, atau kuncinya kita lihat dari waktu, hambatan medan, atau hambatan geografis. Di sini Andi menempuh dari kota Jakarta ke kota Lampung menggunakan transportasi darat, tapi menempuh ke Lampung menggunakan transportasi laut. Setelah sampai ke pelabuhan Bakaheni, ia menggunakan transportasi darat. Selanjutnya adalah konsep diferensiasi area. Di sini saya sudah mengkaji suatu fenomena sosial dan fisik dilihat dari suatu wilayah karena memiliki keragamannya yang unik. Contohnya, rumah Aiglo adalah rumah ciri khas suku
Eskimo di kutub utara. Jadi suku Eskimo itu dibagi menjadi dua, yaitu, karena saya kurang tahu, kalau itu bisa dicek ya media sosial. Karena cuaca yang iklimnya yang dingin itu bisa menghangatkan tubuh dari rumah yang bertumpukan es balok. Sedangkan rumah suku Dinuzulu, Afrika Selatan, dari bahan baku atau sumber daya alam karena cuacanya yang panas. Boleh kita lanjut. Di sini ada konsep pola. Dilihat dari gambaran simbol bentuk yang di permukaan bumi. Kita kaji yaitu pedesaan mengikuti aliran sungai, memiliki pola memanjang atau berkelok, atau bisa juga desa yang mengelompok di dataran rendah atau tersebar di daerah perbukitan atau pegunungan. Contohnya desa di pegunungan Himalaya, Nepal, Bhutan. Oke, baru pola. Selanjutnya adalah konsep geomorfologi. Baik, selanjutnya adalah geomorfologi, yaitu mengkaji fenomena fisik bentuk permukaan bumi yang dipengaruhi kegiatan lempeng atau struktur lapisan batuan. Contohnya, pegunungan Himalaya adalah hasil dari aktivitas pergerakan lempeng bumi secara konvergen atau saling menghujam sehingga terbentuk pegunungan. Contohnya seperti ini ya. Di sini ada dua lempeng. Yang pertama lempengnya menghujam dan yang satunya lagi lempengnya tegak lurus. Nanti nih ke atas dan menghasilkan suatu pegunungan atau bentuk permukaan bumi atau topografi. Atau ada juga yang geraknya transvergen, saling sesar mendasar atau sesar mendatar. Ada juga yang patahan sungkup karena patahannya secara divergen, saling menjauh. Selanjutnya adalah konsep aglomerasi. Baik, kita lanjut. Di sini ada konsep aglomerasi, yaitu pengelompokan fenomena sosial di perkotaan berdasarkan tingkatannya. Contohnya, pusat CBD atau bisnis pada umumnya bergerak di bidang perdagangan dan yang lainnya. Di sini saya beri gambaran keruangan perkotaan oleh W.W. Burgess. Dan yang pertama itu zona CBD letak bagian tengah itu pusat kegiatan bisnis. Dan yang dua itu dekat pusat bisnis adalah dihuni oleh kaum kaum miskin. Dan yang ketiga adalah kaum buruh. Dan yang keempat adalah karyawan menengah. Dan yang kelima adalah kaum elit atau kaum kaya. Ini berdasarkan aglomerasi buatan W.W. Burgess di suatu perkotaan. Baik, konsep selanjutnya adalah interaksi atau interdependensi. Baik, kita review konsep selanjutnya. Di sini ada interaksi atau interdependensi, timbal balik antara satu ruang dengan ruang lainnya, saling membutuhkan satu sama lain. Contoh di sini ada gambar desa dan kota. Bisa kalian tafsirkan apa yang dimaksud gambar tersebut? Dan di sini sudah diberi contoh. Desa memerlukan tenaga medis berupa bidan atau suster, dan kota memerlukan SDA, padi dan gandum untuk dijual perbelikan. Selanjutnya, nilai kegunaan. Di sini yaitu guna lahan sumber dayanya untuk kebutuhan. Contohnya, sungai sebagai tempat lahan pertanian sebab tanahnya memiliki kandungan pH atau air yang melimpah sehingga cocok untuk bercocok tanam. Di sini ada gambar sungai dan delta. Delta atau muara di sini sebagai guna lahan untuk bercocok tanam padi dan gandum. Dan di sini yang terakhir adalah konsep keterkaitan keruangan.
di sini keterkaitan keuangan ini menyerap sangat dibutuhkan tenaga kerjanya. Contohnya gambar di sini ada kota dan desa. Desa sangat membutuhkan pekerjaan di perkotaan sebagai di bidang industri keterampilan. Kota yang begitu banyak penduduknya sejumlah 1 juta maupun ratusan ribu karena dari orang desa menyerap tenaga kerja di kota karena gajinya gede atau besar. Oke, hanya itu saja yang saya berikan 10 konsep geografi, sedangkan prinsip dan pendekatannya di lain waktu atau di video lainnya. Mohon maaf jika ada kata-kata salah dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.